Shalom sahabat Skylight, kembali lagi kita tiba di penghujung minggu ini ya, malam minggu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Seperti biasa edisi Sabtu bersama Pastor Mefril Suwu yang telah siap untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom Pastor, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan luar biasa. Nah, saya mengucapkan terima kasih ya di tengah-tengah kesibukan Pastor Mefril masih bisa melayani kita sahabat Skylight. Tetap ingat untuk tetap melayani di edisi tiap Sabtu ini. Pasti Tuhan akan membalas semua kebaikan yang Amin, Tuhan telah amin. berikan bagi kita semua. Baiklah sahabat Skylight, kita siapkan hati kita, siapkan juga Alkitab Anda. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini sepanjang pukul 21 sampai selesai. 20 sampai selesai. Baiklah, dipersilakan Mas. Ya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pastor Mefril Suhu, dan di kesempatan malam hari ini tentunya saya dan saudara sangat berterima kasih karena masih lagi diberikan kesempatan untuk kita sama-sama boleh jumpa walaupun lewat udara, dan sejauh mana radio ini bisa didengar, percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita akan masuk pada acara Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini, kita akan berbicara tentang penjagaan Tuhan di kesempatan malam hari ini. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan masih jaga, Tuhan masih pelihara, Tuhan masih lindungi, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Malam hari ini ya Tuhan, tetap kami pada koridor firman, karena kami tahu firman Tuhan adalah Allah sendiri. Ketika dia pergi, dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Allah, dan kami percaya kehendak Tuhan, di mana kami menang, di mana kami sehat, di mana kami kuat, di mana kami diberkati. Sebabnya malam hari ini kami butuh firman Tuhan. Bawalah kami kepada pusat kebenaran firman Allah, sehingga kami mengerti dan kami melakukannya, dan asas dan manfaat kebenaran firman Allah kami boleh nikmati, miliki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur, buka acara ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, sekali lagi kita di kesempatan malam hari ini tentunya sangat berterima kasih karena Tuhan baik. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhanlah maka saya dan saudara boleh ada. Di minggu ketiga, ada 2 minggu berturut-turut saya berbicara dari kitab Mazmur pasal 145. Dan kali ini, malam hari ini kita akan berada juga pada Mazmur 145. Kalau 2 minggu berturut-turut kemarin kita berbicara tentang Tuhan dekat, kita berbicara tentang Tuhan melakukan kehendak, keinginan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan terrealisasi bagi kita. Mari kita akan melihat Mazmur 145, kita akan berbicara mengenai penjagaan Tuhan terhadap hidup ini. Ayat yang ke-20 saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Dari ayat ini kita akan menemukan ada 2 kelompok orang. Orang yang dikasihi Tuhan dan orang fasik. Orang yang dikasihi Tuhan, penjelasan firman Allah dalam kitab Mazmur 145 ayat yang ke-20, ada di sana penjagaan, ada di sana perlindungan dan lain-lain sebagainya. Tetapi orang fasik dikatakan firman Allah dibinasakannya. Tidak ada satu manusia yang ingin dibinasakan. Asal kata binasa, kalau saya dan saudara bicara tentang binasa, sesuatu yang dimatikan. Tidak ada perkembangan di sana, tidak ada jalan keluar di sana, tidak ada pertolongan di sana, bahkan mati kehilangan nyawa. Tapi malam hari ini mari kita akan melihat bagian yang pertama dari ayat yang ke-20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kalau saya dan saudara melihat lebih jauh mengenai apa yang dimaksudkan menjaga menurut Mazmur 145 ini ayat yang ke-20, kata menjaga menggunakan kata saumar, S-H-A-W-M-A-R. Saumar mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, jaga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawal. Yang kedua, memagari. Ada pagar yang perlindungan yang dipasang untuk kita, untuk keluargamu, untuk usahamu, untuk pekerjaanmu,
untuk aktivitas kehidupan saya dan saudara, keluar masukmu siang malam, kata firman Allah. Kalau Tuhan jaga, sama dengan kata syaumar, arti yang kedua adalah pagar perlindungan. Di mana saya dan saudara dibawa, dituntun Tuhan supaya saya dan saudara ada perlindungan, ada proteksi di sana. Sehingga kalau ada panah api iblis ingin dipanahkan kepada kita, maksud dan tujuan dari iblis untuk menjatuhkan kita, maksud dan tujuan iblis untuk membuat saya dan saudara tidak bisa menang dan lain-lain sebagainya, ada pagar perlindungan. Kalau saya dan saudara melihat Ayub, saya dan saudara akan menemukan kenapa Ayub tidak mengalami apa-apa. Waktu di ayat-ayat awal-awal kitab Ayub, bahkan Tuhan mempromosikan dia di hadapan iblis bahwa dia orang yang taat dan saleh. Tetapi apa jawab iblis? Coba pagar itu diangkat. Tuhan bilang boleh. Apa yang terjadi? Hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita terjadi. Sama halnya bagi kita kalau saya dan saudara kembali ke Mazmur 145 ini. Kita butuh pagar itu. Kita butuh Tuhan jaga. Bukan hanya sekedar jaga, kawal saja. Tetapi kata syaumar yang dimaksudkan bahasa Ibrani dalam kitab Mazmur 145, Tuhan memagari kita dengan perlindungan. Kata syaumar yang ketiga mempunyai pengertian mengamati. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan, mengartikan melihat dengan teliti. Tuhan teliti dengan kita. Sebabnya ada ayat yang menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa sehelai rambut di kepala kita yang jatuh Tuhan tahu. Teliti, detail Tuhan. Tuhan tahu apa kebutuhanmu. Tuhan tahu apa cita-citamu. Tuhan tahu apa yang kau perlukan hari-hari ini. Kalau Anda menginginkan keadaan-keadaan baik terjadi dalam hidupmu, mari kita memposisikan seperti Mazmur 145. Tapi saya terlebih dahulu ingin menjelaskan kata syaumar yang dimaksudkan. Penjagaan Tuhan bukan cuma sekedar kawal, bukan cuma sekedar pagar perlindungan, tetapi ada pengamatan Tuhan secara teliti. Tuhan teliti melihat kita. Tuhan teliti melihat kebutuhan. Tuhan teliti melihat di mana kita perlu hari-hari ini. Kata syaumar yang berikut artinya memperhatikan. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini tidak ingin diperhatikan. Tidak diperhatikan istri, bahaya. Tidak diperhatikan guru, juga bahaya. Tidak diperhatikan gembala, tidak diperhatikan suami, tidak diperhatikan anak-anak, tidak diperhatikan bos, tidak diperhatikan, keadaan tidak menyenangkan. Tetapi mendengar baik, kalau saya dan saudara masuk pada kriteria yang dimaksudkan Allah. Mazmur 145 ayat yang ke-20 menjelaskan bahwa penjagaan tidak hanya sekedar kawal, tidak sekedar perlindungan dipagari, tidak sekedar mengamati, tetapi Tuhan memperhatikan kita, saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Yang berikut dari kata syaumar artinya bertanggung jawab. Apa arti bertanggung jawab? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan menanggung, memikul segala sesuatu yang kita harapkan hari-hari ini, kita butuhkan hari-hari ini. Apa yang sementara engkau pikul, Tuhan sama-sama di sana. Tuhan bersama-sama dengan kita ketika kita lemah. Tuhan bersama-sama dengan kita ketika kita sakit. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan bertanggung jawab memikul segala sesuatu yang kita pikul hari-hari ini. Mungkin engkau sementara memikul sakit penyakit, engkau memikul duka cita, engkau memikul jalan buntu, engkau sementara pikul beban yang berat. Firman Allah menggaransi kepada kita, Tuhan mau pikul beban kita. Syaumar terjadi bagi kita. Terakhir kata syaumar yang keenam, mengawetkan. Pengertian dari kata syaumar bukan hanya sekedar kawal. Kata menjaga dari bahasa asli syaumar mempunyai pengertian kawal, memasangi pagar perlindungan, melihat dengan teliti, memperhatikan detail kehidupan kita, bertanggung jawab dengan segala kebutuhan yang kita butuhkan, dan bertanggung jawab terhadap kita
Dan yang keenam, mengawetkan. Ini yang lumayan dan luar biasa menarik perhatian saya. Diawetkan. Awet artinya menjadikan saya dan saudara tahan lama. Tahan lama dalam hal apa? Tahan lama dalam hal penjagaan Tuhan terhadap COVID-19 dan dampak dari COVID-19. Awet penjagaan Tuhan. Tidak sebentar saja. Tidak semenit saja, tidak hanya 1 jam, tidak hanya 2 jam, tidak hanya 1 hari, tidak hanya 1 minggu, tetapi awet penjagaan Tuhan bagi kita. Awet penjagaan Tuhan bagi hidupmu. Awet penjagaan Tuhan bagi keluargamu. Awet penjagaan Tuhan bagi ekonomi yang sementara bulat marit. Tuhan jaga Anda tidak mengalami sampai kepada titik nol. Kalaupun Anda ada pada titik nol, tetap Tuhan jaga dan gendong kita. Itu janji firman Allah. Tetapi mari, kalau saya dan saudara melihat kembali ke kitab Mazmur 145, saya akan baca kembali lagi. Tuhan menjaga semua orang. Ini penekanannya. Penjagaan Tuhan berlaku bagi semua orang, kata firman Tuhan. Kawalan Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Bertanggung jawabnya Tuhan berlaku bagi semua orang. Awetnya penjagaan Tuhan berlaku bagi semua orang. Tapi semua orang yang seperti apa? Tidak semua orang yang ada di bawah kolong langit ini. Karena firman Allah memberitahukan kepada kita, kalau Anda menginginkan di mana Tuhan syaumar bagi kita, kawal, pagar, teliti melihat, memperhatikan, bertanggung jawab dan mengawetkan, kita harus ada pada titik persyaratan yang pertama, di mana saya dan saudara, kembali ke ayat 20, Tuhan menjaga semua orang. Kata orang dalam penggunaan kata Mazmur 145, saya dan saudara akan menemukan kata orang, kalau saya dan saudara melihat, menggunakan kata antropos. Sama, kalau saya dan saudara meneliti lebih jauh, artinya dewasa. Yang pertama, untuk engkau mengalami syaumar, Anda harus ada pada titik di mana antropos, dewasa. Dewasa artinya matang pikirannya. Enggak mentah, matang cara berpikirnya. Sebagai suami matang cara berpikir. Sebagai istri matang cara berpikir. Sebagai gembala matang cara berpikir. Sebagai jemaat matang cara berpikir kita. Jangan seperti anak-anak. Itu untuk kata antropos, dewasa. Yang kedua, bukan anak-anak. Artinya begini saudara, dewasa ketika kita punya cara berpikir matang, diikuti dengan tindakan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, jangan kita seperti anak-anak. Apa anak-anak? Kalau kita seperti anak-anak, contoh, anak-anak itu nggak tahu malu. Contoh paling kecil, dia nggak tahu malu. Ada di rame-rame, di banyak orang, dia nggak tahu malu kalau dia nggak pakai celana. Ada di banyak orang, dia mau nangis, dia mau teriak, dia mau histeris, dia mau tertawa, dia mau bermain, dia nggak pusing, nggak ada malunya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang nggak ada malunya. Sudah tahu-tahu itu milik orang lain, kita ambil. Sudah tahu-tahu itu hak dari orang lain, kita ambil. Contoh paling konkret, paling sederhana. Ketika saya dan saudara seperti kota Manado sementara dilanda dengan banjir dan musibah, tanah longsor, gempa dan lain-lain sebagainya. Sudah tahu-tahu bantuan itu milik orang lain, tapi kita yang ngembat, kita yang ambil. Ini bahaya. Itu bukan hak kita. Itu anak-anak, nggak tahu malu. Orang punya kita ambil. Itu contoh kecil. Artinya begini, anak-anak, sifat dari anak-anak jangan ada pada kita. Tuhan menginginkan dia mau bertanggung jawab, dia mau memagari, dia mau kawal, dia mau memperhatikan, dia mau bertanggung jawab, dia mau mengawetkan penjagaan itu terhadap kita. Kalau kita matang cara berpikir dan bertindak dewasa, bukan anak-anak yang suka merajuk, yang nggak tahu malu. Sudah tahu istri orang kita ambil, sudah tahu suami orang kita ambil, sudah tahu hak orang kita ambil, tanah orang kita ambil, uang orang kita ambil, dan lain sebagainya. Aktualisasi dari kata orang menunjuk kepada bahwa saya dan saudara
bukan anak-anak lagi. Anak-anak dalam bertindak, matang cara berpikir. Poin yang pertama, posisikan hidupmu ada pada tingkat kedewasaan iman. Diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan anak-anak. Oke, lanjut. Yang kedua, di samping sana ada kata orang yang mengasihinya. Poin yang kedua, untuk engkau mengalami Tuhan jaga atau syaumar, lebih luas pengertiannya kalau saya dan saudara melihat dari bahasa Ibraninya. Karena kalau hanya sekedar penjagaan dalam kamus besar bahasa Indonesia itu cuma sampai dengan ada pengawalan. Ada tenaga satpam di sana dikawal 1 kali 24 jam, dibagi dengan 3 shift dan lain-lain sebagainya. Itu juga baik. Tapi kalau kita melihat terjemahan asli dari kata ini, penjagaan tidak terbatas pada itu. Ada dua atau 3 atau 4 shift orang jaga kita, Tuhan jaga kita. Tetapi Tuhan ingin memberitahukan bahwa Tuhan jaga saya dan saudara setiap menit, 24 jam. Bukan cuma pada titik itu, tetapi ada pagar perlindungan. Sehingga, apa fungsi pagar? Supaya nggak ada orang yang bisa masuk, menandakan itu hak kita, dan lain-lain sebagainya. Mengamati kita, memperhatikan, bertanggung jawab, dan mengawetkan. Lama penjagaan Tuhan bagi kita. Lama perlindungan Tuhan bagi kita. Lama aliran berkat itu terus mengalir. Lama matinya dan lain-lain sebagainya. Sehingga saya dan saudara pada titik yang namanya diberkati Tuhan sebenarnya. Tuhan merindukan dan menginginkan kepada kita supaya kita mengalami hal-hal ini. Tetapi persoalannya, mari kita ada pada titik yang pertama. Kita ada pada titik dewasa. Dewasa dalam hal iman sebagai orang percaya. Jangan anak-anak. Dewasa dalam hal bertindak, dalam aktualisasi, jangan bikin malu dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, mari kita melihat mengasihinya, persyaratan yang kedua untuk engkau mengalami syaumar. Mengasihi menggunakan kata auhab. Kata auhab yang pertama artinya menjadi teman. Ini luar biasa bahasa Ibrani. Posisikan hidup saya dan saudara menjadi sahabat Allah, temannya Allah. Kenapa? Karena kalau saya dan saudara membedakan antara teman dan anak itu ada perbedaan dalam Alkitab. Tapi kalau menjadi teman, Alkitab Mazmur menjelaskan dia memberitahukan rahasia. Ada rahasia-rahasia tertentu Tuhan akan beritahu kepada kita. Rahasia berkat, rahasia diangkat menjadi kepala bukan ekor. Rahasia di mana saya dan saudara keluar dari permasalahan. Rahasia saya dan saudara sembuh. Ada banyak dalam Alkitab dijelaskan. Menjadi sahabat Allah. Memang kalau saya dan saudara melihat dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi untuk saya dan saudara mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar mengasihi Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara ada pada titik di mana kita auhab, awhab, di mana saya dan saudara menjadi sahabat. Dan Yohanes memberitahukan kepada kita untuk menjadi sahabat, mari kita melakukan perintah. Bagaimana cara supaya saya dan saudara menjadi sahabat Allah, supaya saya dan saudara dikasihi, diberitahukan janji, diberitahukan rahasianya bagi kita. Mari kita pada titik melakukan perintah. Ketika saya dan saudara melakukan perintah Allah, itulah sahabat Allah. Kata Yohanes pasal 15 ayat 14. Bukan menjadi musuh Allah, saudara. Tapi ada banyak anak Tuhan yang bilang saya rajin ke gereja, tapi melakukan firman belum tentu. Tuhan menginginkan kepada kita bukan banyaknya kita ada di gereja, bukan banyaknya kita memberi, bukannya banyak. Tuhan tidak menginginkan, Tuhan itu baik bagi kita untuk kita mengalami berkat Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan di mana kita melakukan perintah. Supaya saya dan saudara dikasihi. Dikasihi yang dimaksud yang pertama, menjadi sahabat. Sahabat yang dikasihi. Yang kedua, Yakobus menjelaskan bagaimana cara supaya saya dan saudara menjadi sahabat. Dengan jalan demikian, Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kalau saya dan saudara menemukan Yakobus pasal 2 ayat 23 menjelaskan untuk menjadi sahabat Allah, percaya sungguh, firman Allah katakan. Percaya dengan firman, percaya dengan janji, percaya dengan apa yang dikatakan firman. Jangan kita lebih percaya apa kata orang daripada firman. Sebabnya saya sering mendengungkan di radio ini.
Jangan dengar apa kata firman. Dengar apa kata firman. Kenapa? Firman memberitahukan kepada kita hal-hal yang jelek tentang kita. Orang kadang-kadang memberitahukan hal-hal yang gak baik tentang kita. Tapi kalau firman memberikan jalan keluar kepada kita. Firman memberikan hidup kepada kita. Itu untuk kata Auhab yang pertama, menjadi sahabat Allah. Yang kedua, kata Auhab yang dimaksud mengasihi adalah kekasih. Ada hubungan hati. Komitmen dijalin di sana. Komitmen di mana kita harus setia. Komitmen di mana kita harus bergereja berjemaat. Komitmen di mana kita harus melakukan firman. Komitmen di mana kita harus beriman dan lain-lain sebagainya. Banyak orang hari-hari ini tidak membangun komitmen dengan Tuhan. Tuhan mau supaya penjagaan terjadi dalam hidupmu, supaya yang seperti saya katakan tadi, syaumar terjadi dalam hidupmu. Ada 6 pengertian dari kata syaumar itu terjadi dan terrealisasi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita punya komitmen dengan Tuhan. Komitmen, saya mau setia. Komitmen, saya mau memberi. Komitmen, saya mau melayani. Komitmen, saya mau berkorban. Komitmen, saya mau seturut dengan firman. Jangan kita hanya komit di dunia saja. Komit dalam pekerjaan, komit dalam usaha, dan lain-lain. Tapi dalam hal firman kita nggak komit. Kita harus punya komitmen yang jelas, yang kuat, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kata Auhab artinya keluarga. Masuk di KK. Sebab minggu lalu saya jelaskan tentang itu. Malam hari ini saya tidak akan jelaskan lebih jauh. Kita masuk dalam ikatan keluarganya Allah. Haleluya. Sehingga saya dan saudara mengalami, ini yang saya suka, syaumar. Sebabnya terjemahan yang lain dalam kitab Amsal, dia berkemah di sekeliling kita. Dia awasi kita. Dia awasi pekerjaanmu, rumah tanggamu, usaha, dan lain-lain sebagainya. Tapi bagaimana pengawasan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan bertanggung jawab atas kita, bahkan diawetkannya berkat Tuhan terjadi bagi kita. Kalau kita tidak ada pada titik mengasihi, yang dimaksud menjadi sahabat. Apa itu menjadi sahabat? Orang yang melakukan firman. Menjadi kekasih, orang yang berkomitmen. Dan menjadi keluarga, terikat dalam satu keluarga, saling mengasihi. Persoalannya bagi kita maunya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, dan lain-lain sebagainya terjadi bagi kita. Tetapi komitmennya ini nggak jelas. Hari-hari ini, di mana saya dan saudara sementara ada di tengah-tengah COVID-19, hidup berdampingan di sana. Dampak dari COVID-19 menggoncangkan ekonomi kita dan lain-lain sebagainya. Kita perlu syaumar terjadi. Nah, syaumar akan terjadi bagi kita. Yang pertama, dewasalah hidupmu. Dewasalah imanmu. Dan yang kedua, mari kita ada pada titik mengasihinya. Yang dikatakan tadi, saya katakan Auhab, menjadi sahabat Allah, kekasih, keluarganya Tuhan. Hari-hari ini kita perlu. Sebabnya dari dampak banjir. Dan ini berlaku untuk Indonesia seluruh pulau. Bencana tanah longsor. Mulai ada lagi gempa bumi di sana. Air laut naik dan lain-lain sebagainya. Hati-hati. Hati-hati kalau kita tidak dalam penjagaan Tuhan. Hati-hati kalau kita tidak dalam syaumarnya Tuhan. Kita butuh keadaan itu. Tetapi itu akan terjadi secara otomatis. Ketika saya dan saudara ada pada titik di mana dewasa. Yang pertama. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saya akan akhiri dengan ini. Malam hari ini saya akan akhiri dengan ini. Mazmur 145 saya akan baca kembali lagi ayat yang ke-20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Yang ketiga, jangan kita ada pada titik di mana saya dan saudara fasik. Dan ini satu ayat. Rangkaiannya harus diperjelas. 3 poin untuk engkau mengalami saumar. Pertama, saya dan saudara dewasa. Yang kedua, saya dan saudara mengasihi atau Auhab.
Dan yang ketiga, saya dan saudara tidak fasik. Apa itu fasik? Firman Allah katakan dalam ayat 145 ayat yang ke-20 ini, kata fasik menggunakan kata rausau. Penulisannya cuma R-A-S-H-A. Bacanya rausau. Arti yang pertama dari kata rausah adalah satu, jahat. Bagaimana engkau akan mengalami penjagaan Tuhan kalau hidupmu jahat dalam pemandangan Tuhan? Laki-laki yang jahat, bapak rumah tangga yang jahat, anak-anak yang jahat, dan lain-lain sebagainya. Tuhan tidak menginginkan ini terjadi. Dan ketika engkau ada pada titik jahat di pemandangan Allah, Anda akan menjadi musuh Allah. Sebabnya hari-hari ini, mari jauhi yang jahat. Memang paket jahat itu luar biasa. Iblis menggunakan segala cara dengan paket-paket yang menarik perhatian kita sebagai manusia. Tapi mari hari-hari ini jauhi sesuatu yang jahat. Jauhi hal-hal yang jahat. Jauhi sikap-sikap jahat dalam hidup ini. Maaf, jelas sekali kebenaran firman Allah. Kalau Anda ada pada titik jahat di pemandangan Tuhan, maaf. Rausau yang saya jelaskan tadi tidak akan engkau alami dalam hidupmu. Sebabnya, mari kita ada pada jalur kebenaran. Karena kalau kita ada pada jalur kebenaran, luar biasa Tuhan berkarya atas kita. Yang kedua kata rausau atau rasyah. Arti yang kedua dari fasik itu adalah kita ada pada posisi bersalah. Nah, kalau bicara tentang bersalah berarti kita ada melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bersalah. Divonis bersalah. Kalau masih duga, praduga tidak masalah. Tapi kita sudah divonis bersalah. Kita melakukan pelanggaran berarti. Dan yang ketiga, ini yang menarik. Kata rasya artinya tidak saleh. Ternyata untuk engkau mengalami penjagaan Tuhan, harus saleh hidupmu. Jauh dari kesalahan, jauh dari kejahatan, jauh dari hal-hal yang berbau dosa. Saleh. Walaupun orang bilang anak terlalu saleh, rajin sekali ke gereja jangan, nggak jadi masalah saudara. Hiduplah saleh. Orang bilang Anda begini-begini karena Anda pembawaanmu saleh, karena jadi masalah. Karena memang ternyata tuntutan firman Allah kita untuk alami penjagaan pemeliharaan Tuhan terjadi bagi kita. Kita harus saleh hidup ini, kudus hidup ini, tidak bercacat hidup ini. Sehingga syaumar terjadi bagi kita, terjadi bagi saudara, terjadi bagi rumah tangga, terjadi bagi usahamu, terjadi bagi apa yang kau kerjakan, terjadi bagi anak-anakmu, terjadi bagi cucu-cucumu, terjadi bagi apapun yang kau kerjakan hari-hari ini. Walaupun COVID-19 melanda, walaupun dampak COVID-19 terjadi bagi kita, kita terjadi yang namanya syaumar, yang ada pengawalan Tuhan berlaku atas kita 1 kali 24 jam. Yang kedua, Tuhan memagari kita, memasang pagar perlindungan atas kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan. Yang ketiga, Tuhan memperhatikan hidup ini. Yang keempat, kata firman Allah, Tuhan bertanggung jawab terhadap kita. Dan yang terakhir, diawetkannya berkat bagi kita. Sebabnya, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, saya berharap malam hari ini firman Allah menuntun Anda kepada kebenaran, supaya Anda mengalami penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Firman Allah katakan dalam kitab Keluaran, jika Tuhan berperang ganti kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika Tuhan yang jaga kita, sedangkan manusia jaga kita, satpam jaga kita, kita sudah senang luar biasa. Apatah lagi Tuhan yang jaga dan pelihara hidup ini. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dimanapun sahabat Skylight berada, Tuhan kiranya memberkati sehingga syaumar terjadi bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Oke, sahabat Skylight, sebelum kita masuk di